Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Domingus Tangki SPD. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Pindrang, mengajarkan mata pelajaran ekonomi dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini tanggal 13 Juni 2023, saya akan membuat video pembelajaran UKIN dengan materi perdagangan internasional secara luring ke tempat saya mengajar di kelas 11 MIPA 4 pada mata pelajaran lintas minat ekonomi. Dan kepada dosen penguji, mohon saran dan masukan sebagai perbenaran ilmu bagi saya dalam proses pembelajaran ke depan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya, jadi terima kasih untuk kehadirannya. Karena kenapa Bapak berterima kasih? Karena begini, ada itu yang malas-malas datang ke sekolah. Saya tidak tahu kenapa. Padahal kalau kita datang ke sekolah itu, apa tujuan tak datang ke sekolah? Iya, belajar, baik itu belajar ilmu maupun belajar tentang akhlak. Nah, ya, walaupun di rumah kita selalu diberikan pembelajaran oleh orang tua, tapi di sekolah itu adalah kita belajar tentang bagaimana belajar tentang masalah formal yang ada. Jadi untuk membuat suasana pembelajaran kita hari ini lebih nyaman, Bapak minta tolong lihat dulu di bawah meja tak. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silakan diambil, dibuang di luar ya, di tempat sampah. Kalau tidak ada, alhamdulillah, supaya kita bisa belajar lebih ini ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus bersiap-siap dulu untuk menerima pembelajaran, supaya pembelajaran kita untuk 90 menit ke depan ini berlangsung dengan baik, nyaman, dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Silakan ketua kelasnya dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini. Bersiap untuk belajar. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai lagi pembelajaran, jadi kita cek teman dulu. Ada yang temannya yang sakit hari ini atau mungkin tanpa keterangan dari guru BK-nya? Ada ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Al-Farisi, Sultanto, Farhan. Itu yang tanpa keterangan ya. Yang sakit ada? Yang sakit ada? Ada. Oh iya, ada ya. Mari kita doakan teman tak supaya bisa pulih kembali dan bisa bergabung dengan kita untuk belajar bersama-sama ya. Dan yang tidak ada keterangan, mudah-mudahan diberikan kesadaran bahwa sekolah itu penting bagi kita. Ya, oke, baik. Untuk hari ini materi kita itu adalah materi baru. Siapa yang masih ingat apa yang Bapak sampaikan minggu lalu untuk materi hari ini? Ada yang ingat kira-kira mengenai jual beli dan sebagainya, itu antar negara dan sebagainya? Ya, perdagangan internasional. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang APBN dan APBD, ya, anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Apa itu APBN, apa itu APBD? Kita sudah tahu apa, dari mana penerimaan negara, dari mana penerimaan daerah, apa pengeluaran negara, apa pengeluaran daerah. Jadi untuk hari ini kita masuk di materi yang baru, yaitu perdagangan internasional. Kalau melihat dari kata-katanya, kalimatnya perdagangan internasional, berarti ada dua penggalan kata. Nih, perdagangan. Apa itu perdagangan? Beli. Ya, berkaitan dengan jual beli. Berdagang. Internasional berhubungan dengan negara luar ya, internasional ya. Jadi kalau kita kaitkan apa itu perdagangan internasional menurut kalian? Menurut kalian dulu. Oh, saya Pak begini. Kalau menurut saya ini begini sebagainya. Siapa yang bisa? Ya, silakan berdiri nak. Silakan berdiri. Jadi perdagangan internasional itu
suatu kegiatan jual beli antar dua negara. Antar dua negara, ya, atau lebih. Oke. Jadi, ya, oke, terima kasih. Jadi perdagangan apa? Ya, tepuk tangan dulu dong. Jadi perdagangan internasional menurut Temanta adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Makanya biasa kita kenal ada namanya kerjasama bilateral dan multilateral. Nah, itu yang kita mau bahas hari ini, ya. Oke, bisa dipaham sampai sini? Iya. Jadi sebelum kita lanjut, kita mau lihat apa-apa yang kita mau bahas hari ini, ya. Jadi ada 3 kompetensi dasar yang kita akan bahas hari ini. Oke, kita lihat dulu di slide-nya. Ya, boleh dilihat di sini. Oke. Ya. Jadi yang kita mau bahas hari ini yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Kita mau tahu dulu apa sebenarnya definisinya. Walaupun kita sudah lihat tadi, sudah dengar tadi dari temannya menjelaskan atau mendefinisikan secara pemikirannya bahwa kegiatan yang terjadi, kegiatan jual beli yang terjadi antara dua negara atau lebih. Ya, sudah benar ya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan manfaat perdagangan internasional. Apa manfaatnya bagi kita? Model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini itu adalah problem based learning atau mencari pemecahan suatu masalah, ya. Jadi kita cari masalahnya apa dalam pembelajaran kali ini dan kita mencari solusi. Makanya dikatakan problem based learning, pembelajaran yang berbasis masalah, bukan masalah cari masalah dengan Temanta, bukan. Jadi pada saat kita mempelajari perdagangan internasional, kita cari apa yang belum kita ketahui di situ. Adapun langkah-langkahnya nanti yang pertama itu adalah diberikan motivasi dulu ke kalian, orientasi. Kemudian yang kedua itu akan dibagi kelompok, ya. Jadi kita akan bertiga kelompok nanti memecahkan masalah ini. Kemudian dipresentasikan di apa yang kita dapatkan itu dipresentasikan dan untuk mendapatkan jalan keluar sama-sama. Jadi nanti ada kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran hari ini, ya. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang perdagangan internasional, jadi Bapak tampilkan dulu materinya secara singkat, bisa dilihat di monitor. Kita masuk yang pertama dulu, ya. Apa itu pengertian perdagangan internasional? Jadi perdagangan internasional itu adalah sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda negara. Perdagangan internasional erat kaitannya dengan ekspor impor. Mungkin masih ada yang tahu apa itu ekspor impor. Ekspor dulu, apa itu ekspor? Mengirim atau menjual barang ke luar negeri. Kalau impor? Membeli barang dari luar negeri. Kalau saya katakan begini, muncul pertanyaan, mana lebih kalian utamakan andaikan kalian adalah kepala negara? Mengutamakan ekspor lebih besar atau impor lebih besar? Kenapa? Apa alasannya kira-kira? Apa alasan Pak? Kenapa lebih mengutamakan ekspor, Pak? Kalau negaraku bisa mengekspor lebih banyak, Pak, itu yang saya mau. Ya, iya. Salah satunya adalah mendapatkan keuntungan. Pajaknya luar biasa kalau kita mengekspor barang keluar negeri. Makanya dikatakan eksportir. Apa itu eksportir? Pihak yang melakukan ekspor barang keluar negeri. Kalau impor itu kita membeli barang, kita mengeluarkan uang. Negara mengeluarkan uang untuk itu. Dan kita tidak bisa pungkiri itu impor bisa terjadi dalam suatu negara. Kenapa? Karena persediaan bahan, apakah itu bahan makanan, bahan elektronik, itu tidak tersedia di negara tak. Makanya nanti kita bahas itu adalah faktor pendorong negara melakukan perdagangan internasional. Ya, jadi silakan disimak dulu pengertiannya. Jadi sama tadi yang disebutkan teman bahwa perdagangan internasional itu adalah kerjasama jual beli dua negara atau lebih, ya. Itu yang erat kaitannya dengan ekspor impor. Baik, kita lanjut di yang kedua.
manfaat perdagangan internasional. Apa manfaatnya? Yang pertama, untuk mendapatkan devisa, ya, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan membantu mempercepat alih teknologi. HP yang kita gunakan itu rata-rata kan dari luar negeri, dirakit di Indonesia. Apa itu devisa? Di APBN Bapak sudah jelaskan apa itu devisa. Apa itu devisa? Ya, uang katanya. Jadi devisa itu adalah kekayaan suatu negara dalam bentuk mata uang asing. Jadi di Indonesia itu ada dolar, ada rupiah, ada peso, ada rial. Itu adalah kekayaan Indonesia dalam bentuk mata uang asing. Makanya tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri itu yang legal, bukan ilegal ya. Yang legal itu namanya pahlawan devisa. Ya, pada saat kita mengirim ke luar negeri tenaga kerja itu Indonesia dibayar itu. Yang legal ya, bukan melalui perahu-perahu kecil sampai ke Malaysia, bukan. Itu dibayar Indonesia itu. Makanya kalau ada TKI yang disiksa di sana, orang demo. Mana? Kemana ini pemerintah Indonesia? Kenapa tidak bisa melihat warga kita di sana yang disiksa, padahal mereka dikirim ke sana sebagai pahlawan devisa. Ya, paham maksudnya? Paham kan? Ya. Kemudian memperluas kesempatan kerja. Ya, apa maksudnya? Semakin kita banyak bekerja sama dengan orang luar negeri, semakin negarata juga atau wargata juga kebanyakan juga ingin mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Yang legal ya, bukan yang ilegal ya. Kemudian apalagi? Menstabilkan harga-harga. Anggaplah di Indonesia itu harga BBM sangat melonjak naik. Kenapa? Karena presidennya terbatas. Bagaimana kira-kira menstabilkan harga? Maka kita impor lah, ya, minyak dari luar untuk menstabilkan harga. Ekonomi kan begitu. Kalau sedikit barang kita mau jual pasti mahal. Kenapa? Karena stoknya sedikit. Coba kalau melimpah pasti murah. Karena banyak. Nah itu ya. Kemudian meningkatkan kualitas konsumsi. Orang yang tadinya tidak suka dengan buah apa yang buah dari luar negeri itu, tiri ya, orang tidak tahu, akhirnya dia makan, dia senang, makanya meningkat konsumsinya ya. Kemudian mempercepat alih teknologi. Coba kalau kita tertutup untuk negara lain, kita tidak tahu, oh ada apa ya sekarang aplikasi dibilang begini, mempercepat dan sebagainya. Jadi nanti kita padankan materi itu ya, padankan, karena itu adalah salah satu alat yang akan kita gunakan untuk memecahkan masalah yang akan kita hadapi hari ini, terkhusus dalam materi perdagangan internasional. Baik, saya akan bagikan. Untuk yang pertama itu adalah kelompok 1 ya, jadi ini materinya, kemudian ini LKPD-nya ya. Kelompok 2 manfaat ya, manfaat, kemudian ada LKPD-nya. Kemudian yang kelompok 3 ya, jadi silakan. Kelompok 3 ini LKPD tadi. Oke. Di tangan kalian masing-masing sudah, bukan di tangan, di kelompok kalian masing-masing sudah ada LKPD dan materi yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Jadi silakan kalian pelajari dengan teman kelompoknya, sembari nanti Bapak akan memutarkan juga video pembelajaran atau video yang bisa memberikan kita sedikit gambaran, stimulus bagaimana kita akan memecahkan masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran hari ini. Jadi silakan dipelajari dulu. Nanti apa yang menjadi persoalan kalian muncul dalam suatu pertanyaan. Jadi silakan tulis pertanyaan apa yang menjadi permasalahan kalian. Kita pecahkan sama-sama ya. Seperti itu. Silakan. Jadi masing-masing nanti kelompok mencari masalah yang ada yang kalian dapatkan di situ. Ya. Sembari juga nanti Bapak akan memutarkan video pembelajaran mengenai perdagangan internasional. Oke. Ada yang belum dipaham? Ya. Ya.
Mudah-mudahan dipaham semua dan bisa kita bisa nanti pada saat diskusi ya, pahami ki materi tak, pada saat ada pertanyaan dari kelompok lain bisa dijawab ya, karena akan menjadi persoalan itu dari kelompok lain pada materi tak. Ini adalah manfaat ya, manfaat perdagangan internasional. Ada beberapa manfaat itu, jadi silakan kalau nanti ada teman tak, coba sebutkan salah satunya dan jelaskan apa maksud dari manfaat itu ya. Kemudian ini faktor pendorong ya. Meningkatkan keuntungan. Iya, salah satunya kan ini materi tadi. Tadi. Apa ini manfaat ya? Faktor pendorong. Nah, faktor pendorong, penghambat mana? Oh ya, penghambat ya. Ya, jadi kelompok 3 ya. Apa kira-kira penghambat salah satunya perdagangan yang menghambat perdagangan internasional? Ya, Salah satunya adalah adanya alat pembayaran. Itu yang menghambat itu, karena tidak sama mata uang tak dari beberapa negara tuh. Masa kita beli barangnya orang pakai rupiah? Nah, boleh sih sebenarnya, tergantung apa yang dia minta di negara yang ini. Misalnya kita kerjasama dengan anggaplah Brasil misalnya, kita beli barang dari sana, negara beli barang, tapi Brasil bilang saya mau dibayar menggunakan mata uang Brasil, ya kita bayar pakai uang Brasil. Makanya tadi itu dikatakan apa itu devisa, kekayaan suatu negara dalam bentuk mata uang asing, itu yang kita belanjakan toh untuk membeli barang dari luar negeri. Tapi kalau Brasil bilang saya mau dibayar pakai rupiah, mungkin timbul lagi pertanyaan, kenapa dibayar pakai rupiah dan bukan uang rupiah? Dia kan mau jadikan itu sebagai devisa bagi negaranya. Jadi pada saat dia juga membeli barang ke Indonesia, Indonesia bilang saya mau dibayar pakai rupiah, nah itu yang dibayarkan. Bisa dipaham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Tidak ada. Jadi siap-siap untuk materinya, nanti ada pertanyaan dari kelompok lain harus dijawab. Karena itu yang menjadi persoalannya mereka, kelompok lain ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain misalnya? Ada yang belum dipahami sebelum kita nanti presentasikan materi tak di depan? Oke. Jadi sambil kita ini berdiskusi dengan teman tak, Bapak akan putarkan juga video tentang perdagangan internasional ya. Kita lihat videonya. Semoga hari ini semua merasa dalam sehat dan selalu ada dalam keberkatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Setelah selesai membahas materi ini, diharapkan kalian dapat pertama menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat dan muatan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Saudi Arabia adalah negara yang sangat kaya akan minyak bumi. Tetapi, mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Sementara di Indonesia, produksi minyak bumi belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tetapi, Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Saudi Arabia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi ke Indonesia, sementara dari Indonesia menjual karet kepada Saudi. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang menggunakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut ekspor. Sementara impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut impor.
Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar negara atau lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, anak-anak, sekarang faktor apa saja yang membawa Kelompok perdagangan 3 ya? internasional? Materinya kelompok 3 ya. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusia tinggi akan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Dan yang terakhir adalah perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contohnya, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Mari anak-anak kita lanjutkan membahas manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Kelompok 2 ya. Manfaat perdagangan internasional. Pertama, mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Manfaat yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keempat, dapat memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Dan yang terakhir, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional yang pertama, menyangkut harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Ada beberapa negara yang memenuhi politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di. Jadi setelah kita berdiskusi dengan teman kelompok, pasti di kelompok lain itu punya masalah tersendiri mereka dari materi yang ada pada kelompok yang lain. Jadi untuk kali ini kita akan memaparkan materi masing-masing kelompok. Jadi kita mau acak kelompok mana yang akan presentasikan dulu materinya. Jadi kita mulai dari kelompok 3 saja, di faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Jadi silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan atau mempresentasikan materi. Jadi silakan kelompok lain menyimak untuk memberikan pertanyaan yang belum dipahami nanti. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai faktor pendorong perdagangan internasional. Setiap negara pasti memiliki kebutuhan. Bila kebutuhan itu dapat dipenuhi, maka akan tercapai kesejahteraan. Keinginan untuk mensejahterakan masyarakat inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional dengan membeli barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat perdagangan internasional. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu pula halnya dengan sebuah negara pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Tidak semua
kebutuhan dapat dipenuhi oleh negara, walaupun negara tersebut merupakan negara yang kaya akan hasil alam ataupun kaya akan SDM yang memiliki skill profesional. Maka dari itu munculnya kebutuhan yang tidak terpenuhi, inilah muncul kerjasama antar negara untuk mengadakan sebuah perdagangan. Adapun manfaat dari perdagangan internasional yaitu: 1. Setiap negara yang berdagang dapat menikmati semua barang yang dibutuhkan. 2. Memungkinkan terjadinya spesialisasi. 3. Mendorong munculnya teknologi baru dalam proses produksi. 4. Memperluas daerah pemasaran. 5. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 6. Memperluas lapangan kerja, dan terakhir yaitu memperoleh tambahan devisa bagi negara yang neraca perdagangan surplus. Oke, baik. Sekarang kami membuka sesi pertanyaan. Ya, kelompok 3 dulu. Kakak. Apakah manfaat yang dirasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional? Oke, baik. Saya akan menjawab dari kelompok 1. Suatu negara. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Manfaat yang dirasakan sebagai pelajar akibat adanya perdagangan internasional diantaranya yaitu mudah memperoleh barang teknologi terbaru untuk membantu kegiatan proses pembelajaran. Iya. Makasih. Mudah mendapatkan teknologi yang baru untuk memberikan mempermudah proses pembelajaran. Bagus ya. Oke. Silakan kelompok 1. Saya untuk kelompok 2, bagaimana kita melihat kebutuhan yang Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Suatu negara menjalin kerja sama dengan negara lain. Adanya arus pertukaran barang dan jasa antar negara. Terima kasih. Oke. Presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik, tujuannya adalah memperluas pasar, meningkatkan produksi sebuah bisnis, mempererat tali persaudaraan antar negara, dan meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Ada lagi? Silakan. Yaitu perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena negara memiliki sumber daya yang berbeda. Perdagangan internasional terjadi karena adanya aktivitas produksi barang dalam jumlah besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan diaplaus temannya. Luar biasa ya. Luar biasa semua pemaparan. Dan ada beberapa masalah yang muncul dan sudah terjawab oleh masing-masing kelompok dan dari pertanyaan juga dari masing-masing kelompok. Jadi yang pertama tadi adalah faktor pendorong penghambat perdagangan internasional. Kemudian yang kedua tadi, kelompok yang kedua tadi itu adalah manfaat. Kemudian yang ketiga adalah pengertian atau definisi dari perdagangan internasional itu sendiri. Apa kira-kira? Ya, jadi kita sudah memaparkan materi kita masing-masing. Jadi mulai dari tadi saya lihat mungkin ada yang sedikit mengantuk atau mungkin ada yang agak lelah dari hasil diskusinya dengan teman kelompok. Jadi kita mau ice breaking dulu. Ice breaking itu adalah untuk menyemangati kita dalam proses pembelajaran. Jadi kita akan menyimpulkan nanti ke depannya materi kita hari ini. Jadi sebelum kita menyimpulkan, kita mau melakukan ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya itu karena kita sudah masuk dalam kurikulum Merdeka, walaupun kita masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi kita akan melaksanakan kurikulum. Jadi untuk kelas 10 itu sudah dilakukan kurikulum Merdeka. Jadi untuk kelas 11 kedepannya nanti juga kita akan melakukan itu, melaksanakan atau mengimplementasikan itu. Jadi masih ingat profil pelajar Pancasila
Oke, kita speaking untuk lebih memperkenalkan itu. Jadi silakan kita berdiri dulu. Silakan kita berdiri dengan gerakan ya. Masih kan gerakannya ya? Atau ada satu orang yang bisa menuntun kita, satu orang saja? Silakan ya. Silakan naik satu orang di sini. Supaya kita ini ya. Sebelum kita menyimpulkan ini materi kita masing-masing. Jadi silakan satu orang. Ya. Alam ya. Oh ya, silakan. Alam rahasia. Ya, ini ya. Ya, ini untuk lebih memperkenalkan kurikulum Merdeka ya. Silakan. Alam, silakan di sini ya. Kita ini. Karena Bapak juga masih agak sedikit kaku dengan ini. Jadi mudah-mudahan ya silakan di depan situ. Ya, oke. Ya. Sesuai dengan gerakannya ya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Setelah kita melaksanakan diskusi tadi, memecahkan masalah, jadi hasil diskusi kita itu baik berupa pertanyaan dari masing-masing kelompok dan jawabannya itu dikirim ke link yang Bapak sudah kirim ke grup WhatsApp. Jadi nanti situ formatnya hasil diskusi ya. Jadi silakan kalian ketik baru kirim ke situ ya, buka link kemudian kirim ke situ. Dan juga LKPD, coba diangkat dulu LKPD-nya yang Bapak berikan tadi ya. Silakan kalian dengan teman kelompoknya kerja itu LKPD tak, kemudian kirim juga ke link. Beda linknya ya, jadi ada dua link yang Bapak kirim, ada link untuk hasil diskusi dan link untuk LKPD. Jawaban dari hasil yang kalian dapat dengan teman-teman melalui LKPD itu. Ya, bisa dipaham? Ya, terbuka aja tuh link tak. Bapak sudah cek tadi, ternyata bisa diakses oleh semua orang. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita mau lakukan refleksi dulu. Jadi apa itu refleksi? Pembaharuan atau perbaikan ke depan. Jadi hari ini pasti banyak kekurangan yang kita dapatkan. Jadi jangan bilang kelebihan di hari ini tidak ada. Apa kira-kira kekurangannya tadi? Supaya Bapak bisa tahu untuk perbaikan proses pembelajaran kita ke depan. Ada yang mungkin, ya silakan. Oh ya, mungkin agak cepat ya. Terima kasih, bagus, bagus masukannya. Ada mungkin lagi selain itu? Jadi ini refleksi, ini tujuan tak ke depan bagus ya. Jadi jangan malu-malu atau jangan mungkin takut Kak karena saya mau ceritakan kekurangannya guruku pada saat ini, tidak. Jadi kita mau perbaiki ke depan ya. Jadi begitupun juga Bapak ada kekurangan tak juga ya. Jadi untuk ke depannya kita perbaiki sama-sama. Ada lagi selain tadi itu, mungkin agak cepat ya. Kemudian tampilan slide-nya juga mungkin agak sedikit ini cepat juga. Ada lagi misalnya dari teman tak juga misalnya kelompok ini Pak tadi ini itu akan kita perbaiki ke depan ya. Karena ini adalah model pembelajaran problem based learning untuk kita memperbaiki ke depan. Ada lagi kira-kira selain itu? Ada? Bagaimana dengan pemaparan kelompok tadi? Mungkin cepat membaca materi atau bagaimana? Atau ada ya? Ya. Pada saat kelompok 3 mempresentasikan, dia Betul. Iya, ya. Kelompok 3 tadi dia menutup. Dia buka tapi dia tidak tutup. Masuk ayam. Makan berasnya ya. Kita mau perbaiki ke depan. Jadi kelompok 3 yang bukan cuma kelompok 3 ya. Semua pada saat melakukan diskusi yang namanya dibuka pasti ada ditutup ya, supaya kelompok yang lain juga bisa memaparkan materi. Itu ya, jadi kita sudah dapatkan apa yang menjadi kekurangan. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih bagus lagi untuk proses pembelajarannya. Baik, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan itu. Mulai dari pengertian, manfaat, serta faktor pendorong dan penghambat. Kalau tadi pengertian perdagangan internasional itu adalah kerjasama dua negara atau lebih dalam hal perdagangan
ekspor, impor. Kalau manfaat perdagangan internasional salah satunya apa? Apa manfaat? Iya, kita boleh atau dapat menikmati barang-barang dari luar negeri asalkan punya uang untuk membelinya. Ya, kita kan biasa juga orang bangga itu kalau kita menggunakan barang luar negeri. Apa manfaatnya selain itu? Ya kita bisa meminimalisir biaya-biaya produksi yang keluar. Ya, dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak atau besar. Ya. Kemudian apa faktor pendorong dari perdagangan internasional? Apa yang mendorong orang dua negara ini atau lebih melakukan kerjasama dalam hal perdagangan internasional? Apa kira-kira? Salah satunya? Perbedaan sumber daya alam. Apalagi? Kesukaan. Ya, barangnya ya, ya kesukaan akan suatu barang. Ya? Kalau faktor penghambat? Pembayaran pada negara sulit dan resikonya besar. Betul sekali. Karena kita itu melakukan sistem transfer. Tidak datang orang ke sini, negara lain ke sini, enggak. Kita cuma melakukan. Kalau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, uang tak lari kemana, uangnya negara lari kemana, kita tidak tahu. Nah itulah penghambatnya. Kemudian perbedaan mata uang. Ya seperti itu. Oke. Kesimpulan yang luar biasa hari ini dari pelajaran kita tentang perdagangan internasional. Jadi untuk kedepannya kita masih membahas tentang internasional. Ada yang tahu kira-kira materi untuk ke depan? Ada? Kerjasama internasional. Pernah dengar kata UNICEF, WHO, itu ya, seperti itu organisasi dari ya seperti itu ya. Oke, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini materi kita. Dan mudah-mudahan untuk minggu depan kita bisa bersua atau berjumpa kembali di tempat ini di waktu yang sama di mata pelajaran ekonomi. Ya, terima kasih untuk kehadiran tak semua. Kenapa Bapak berterima kasih? Karena luar biasa respon kalian mengenai pembelajaran hari ini. Ya, plus dulu. Ya. Jadi sebelum menutup pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya menutup bersama dengan teman-teman dan kita semua. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian materi kita hari ini. Kita doakan teman-teman yang tidak hadir hari ini, yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang tanpa keterangan mudah-mudahan diberikan kesadaran bahwa keterlambatan materi itu membuat rugi sendiri. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa minggu depan di waktu yang sama. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.